terutama di Asia Tenggara. Jadi Malaysia, Thailand, Singapura. Kalau saya sendiri sebagai mantan pemain bola, saya lihat dengan kemampuan mereka punya, kita mampu. Oke. Kita memahami kebutuhanmu itu apa. Jadi yang kamu butuh itu yang harus kamu penuhi, bukan yang kamu mau. Bobotoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun lur. Nah, di samping saya ada legend nih Kang, legenda sepak bola Indonesia, Bung Rocky. Apa kabar, Bung? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya, Bung ya? Oh, keren. Sejak dulu saya melihat beliau sampai sekarang masih tetap segar, semangat, dan eksentrik. Wis, keren ya. Ini salah satu pemain idola saya dulu ya. Di saat beliau masih jaya, masih bermain untuk Indonesia, beliau ini selalu berpenampilan eksentrik, gaya pokoknya mah beda sama pemain-pemain lain ya, Bang ya. Saya panggil Akang aja ya, karena saya mau sudah biasa panggil Akang siapapun kalau di Bandung ya, biar enakin. Nah, Kang Rocky, sudah lama saya tidak mendengar kabar Kang Rocky ya. Tapi ternyata sekarang ada di Bandung dan melatih timnas pelajar Indonesia. Gimana ceritanya tuh, Bang? Sebenarnya sih saya juga tidak suka diliput. Salah satu itu ya. Jadi setiap banyak wartawan yang mau wawancara atau mau ngomong, saya bilang kamu nonton atau cari saya nanti pas di lapangan aja deh. Malas saya sampai sekarang gitu begitu. Oh, gitu ya. Terus saya tuh masih eksis di dunia sepak bola. Kemarin saya di Jakarta. Saya pertamanya saya tinggal di Solo, saya punya Akademi R21 ini. Oh iya. Keren bajunya. Terus saya di Jakarta, saya punya SSB Gelora Putra. Sama saya pegang tim artis Jakarta 69 di FC. Jadi sama saya sering kadang-kadang bermain di Celebrity FC. Oke. Ya. Jadi memang bukan menghilang, tapi saya juga tidak pengen orang tahu ada deh. Tidak pengen terlibat. Tapi dengan berjalannya waktu, ada tim Kemenpora U15 tahun kemarin mereka ngadain seleksi, terus nyari orang yang punya semua orang dikasih, semua orang punya, tapi ada satu hal yang mereka cari, yaitu pemilihan dengan benar, seleksi dengan benar. Kebetulan mereka lihat video saya di YouTube tentang bagaimana saya bicara tentang sepak bola. Nah, mereka mau dan hubungin saya. Dan memang pada saat orang itu dilihat kan dari hasil kerja. Dan pada saat diseleksi itu juga memang saya selalu vokal. Dari masalah seleksi ataupun segala macam itu saya selalu vokal. Vokal dalam arti untuk kebaikan. Ya. Jadi artinya kita latihan ya, anak-anak ini tidak butuh lolos apa tidaknya itu, mereka punya rezeki sendiri. Tapi yang mereka butuh itu kejujuran waktu dari kita. Ya, misalkan ada 15 menit setiap pertandingan untuk kita lihat mereka bertanding, ya udah semua orang dikasih hak yang sama 15 menit. Nah, pada saat pertandingan itu saya selalu konstan dengan vokal-vokal seperti itu. Dan memang hari pertama saya sudah bilang, pemilihan dari 100 anak Kemenpora yang 2019 itu sebenarnya buat Pak Manajer, buat dari saya cuma 10 orang. Dari 100 itu ya? Ya, dari hari pertama saya lihat. Keren. 10 orang dan saya kasih nama-namanya. Saya bilang kalau ada 1-15 lagi pasti ada embel-embel. Sebentar, Kang. Kalau misalnya 100 dari 10 yang terpilih, itu kriterianya seperti apa, Kang? Kalau saya teknik semua orang pasti punya. Ya, skill semua orang pasti sudah punya. Maksudnya nggak mungkin kamu jadi pemain tidak punya teknik, tidak punya skill. Ya, betul. Tapi yang saya cari itu pemain yang mau dan pintar. Smart. Ya, jadi artinya dia pintar untuk menyadari bahwa apa yang dia butuh bukan apa yang dia mau. Jadi dia butuh itu cuman sesuatu yang bagaimana bikin dia pintar. Dia butuh kebutuhan untuk latihan, apa yang dia butuh. Dia butuh untuk beradaptasi dengan lingkungan. Dia butuh beradaptasi dengan
sesuatu sistem yang baru. Oke. Artinya dia pintar untuk beradaptasi. Sebentar, Kapten, silakan mau. Nah, Boto, berhubung Kang Rocky ini seorang senior, banyak tadi pemain Persib yang ingin bersalaman dan menyapa, dan Persib juga sedang berlatih di dalam sana. Kita pindah ke sini ya Kang ya. Nah, Kang, menyambung tadi proses seleksi, apakah Kang Rocky itu ikut ke seluruh Indonesia jalan mobile kayak gitu? Oh enggak, kemarin 100 anak itu dari kejuaraan Kemenpora. Oh, oke. Jadi kejuaraan di Bali itu 2018 akhir 2018 akhir. Jadi mereka itu ada kejuaraan di daerah, mereka mewakili daerah, juara nasional. Nah, semuanya di Bali itu. Oke. Nah, dari Bali itu kepilih 100 orang. 100 orang. Bung Rey satunya jadi manajer. Nah, untuk seleksi 100 orang itu mereka ke Bandung. Nah, mereka cari kebetulan waktu itu sih sudah ada nama-nama scouting yang lain. Sekarang dari Kemenpora sudah, nah, dia lihat video saya, ya udah dia telepon, ya siap, nggak apa-apa. Nah, kebetulan kontribusi saya waktu itu memang sebenarnya ini 100 anak, saya cuma dapat 10. Ya, saya pilih itu karena memang dan amin sampai sekarang 10 anak yang saya pilih semua masih bertahan. Tahan, keren ya. Semuanya masih Lalu lanjut ke jumlah yang 15 lagi. Itu gimana mendapatkannya? Jadi setelah selesai seleksi tahap pertama itu, ya udah saya tinggalin, saya nama-namanya saya pulang. Oke. Terus diseleksi dari 100 itu ternyata dipilih dari mereka semua itu 40. 40 anak disaring jadi 20. Nah 20 itu 10 anak saya masuk, 10 anak yang saya pilih. Sampai mereka berangkat ke Portugal juara 3, mereka pulang, yang sisanya itu kabur. Yang 10 anak saya masih tetap, termasuk ada 3-4 anak yang waktu itu masuk tapi bukan, saya tidak melihat mereka punya kemampuan, yaitu Syarul, Bari, Timin, itu 3 anak itu. Terus akhirnya pas balik lagi ke sini diminta, ditawarin, Bung mau nggak, dengan karena kita bicara saling tukar pikiran, satu visi, saya mau, ya artinya apa yang saya lakuin selama ini dan dilakukan sama manajemen yang mau jalan sekarang ini memang hal yang benar. Ini saya mau suka. Jadi katanya apa? Visi misinya berarti apa nih Bung untuk timnas pelajar ini? Visi misi kita, visi yang mau bikin, kita mau bikin satu perubahan di dunia sepak bola, bahwa kalau dilakukan dengan benar, nggak mungkin kita punya hasil yang tidak benar. Dan selalu Pak Manajer selalu bilang, untuk mendapat hasil yang baik kita harus petik buah yang baik. Jadi untuk memulai, jadi bibit yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Jadi dengan bibit yang kita pemilihan yang benar, nggak mungkin kita punya hasil itu satu. Dan paling enggak itu yang saya lihat sampai saat ini, cara kerja kita jalan, semua jalan. Kita tidak punya lapangan, tidak punya mes, tidak punya semua, tapi niat yang benar semua kita punya sekarang. Artinya mes juga anak-anak nyaman saja, makanan juga tidak kekurangan, semua juga nyaman saja. Kita sekarang punya base untuk antar jemput sendiri. Sekarang kita juga punya lapangan di Batu Tunggal, yang dimana itu juga dikasih paling enggak dengan apa yang di misi yang Pak Manajer. Ya udah, artinya saya percaya bahwa bikin sesuatu yang benar bukan masalah fasilitas, tapi bagaimana kamu punya hati itu benar apa tidak. Dan tentunya prosesnya ya, Coach, ya, semua itu akan datang sendiri. Dan amin, kita ikut satu kejuaraan pertama di Bali, kita juara 1 di Bali, kejuaraan internasional. Terus kemarin juga di Kemenpora internasional yang dari Portugal, bukan positif, bukan progresif. Ya, kita juga ikut dengan yang lain itu U16, semua 16, 17, 2002, 2003, kita turun dengan 2004, 2005. Ya, dan akhirnya dengan cara latihan yang benar, semua yang benar, saya tidak mungkin.
rencana kalau nggak salah Desember ya coach ya. Desember berangkat ke Portugal lagi untuk Cyber Cup. Setelah dari Cyber Cup, rencana coach dan mungkin tim manajemen untuk anak-anak ini gimana? Apakah mereka nanti didistribusikan juga ke klub-klub yang mungkin aja misal ada yang kontrak punya Liga 1? Sebenarnya kenapa punya misi yang sama, artinya dengan anak-anak ini kita punya target sampai 2027. 2027 itu masuk ke Liga 1 dengan mereka. Jadi target kita besok 2022 2021 besok kita akan coba menjajak di Liga 3. Oh, jadi dibentuk sebuah klub untuk di dan ini namanya WBFC. Jadi Wanal Bentuka Balgo. Keren pisan. Jadi sekarang itu dibentuk untuk mendatang dengan formasi tim yang sama dan tidak berubah mungkin ya Pak? Iya. Mungkin seperti itu ya? Jadi ibaratnya kayak sekarang nih nanamnya kan 2027 nanti panennya. Jadi kita juga masih sampai sekarang masih ada seleksi berjalan. Oke. Ada yang nomor 2 anak yang 5 tadi, itu anak Cimahi, atau anak Cimahi itu bapaknya tugas di Cimahi. Ya, itu 2006. 2006. Jadi kalau untuk dia ngikutin anak-anak sekarang ya, dia tidak akan berangkat ke Portugal. Oh, dia nggak berangkat. Tapi saya sudah bicara ke orang tuanya. Anak ini tidak mungkin berangkat ke Portugal karena 2006 dan semua segala sesuatu dia masih jauh. Tapi dia punya potensi. Saya sudah bicara dengan manajemen. Kalau manajemen bilang kalau memang dia mau latihan, kenapa nggak tinggal aja di sini tanpa bayaran apapun? Oke. Ya, kalau memang nanti dia mau keluar silakan. Tapi palingnya segala sesuatu dengan keadaan seperti ini mendingan dia tinggal di mes. Daripada bolak-balik kalau nggak tinggal di mes lebih aman. Terus 2021 besok setelah dari Portugal kita wacana itu akan coba untuk Liga 3 Rakyat Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat. Nah, sampai 2022. Nah 2023 harus lolos Liga Target 2. 32. Ya. Jadi dengan waktu yang cukup lama saya pikir mampu. Ya 2023, 2021, 2022 kalau bisa lolos kenapa enggak? Ya. Nah tapi kalau tidak bisa ya udah 2023 terus lolos. Nah 2003 sampai 2027 itu paling enggak ikut terus sampai 2027 harus lolos Liga 1. Nah di Liga 1 wacana dari manajemen juga akan bikin tim di Liga 2 lagi. Oke. Jadi terus Anak pindah ya. Terus nanti bikin tim lagi yang di Liga 3 sama pandemi. Jadi kita tidak mencari orang lain pemain lain, tapi kita punya bibit sendiri. Jadi anak yang bermain di Liga 3 dia sudah mampu, dia akan main di klub kita yang di Liga 2. Anak yang sudah mampu di Liga 2 nya akan bermain di Liga 1. Nah anak-anak di Liga 1, anak-anak angkatan pertama ini wacana kita itu akan buang mereka ke luar negeri. Jadi terutama di Asia Tenggara. Jadi Malaysia, Thailand, Singapura. Kalau saya sendiri sebagai mantan pemain bola, saya lihat dengan kemampuan mereka punya kita mampu. Oke. Kita mampu untuk bersaing di Asia Tenggara. Yang memang harus kita latih di sini, makanya di sini kita tidak cuma latih tentang sepak bola, tapi kita lebih latih itu dengan attitude, mental, karakter. Jadi itu yang lebih penting ya untuk usia mereka mungkin. Ya, jadi kalau saya selama saya bermain bola, pengalaman yang harus diperbaiki buat kita itu mental sama karakter kita nggak punya di luar negeri. Jadi mental artinya pemain yang kurang mental karena tidak pintar. Jadi artinya pada saat kita bermain di luar negeri kita selalu mencari yang kita butuh. Tapi kita harus cari apa yang kita butuh, bukan yang kita mau. Bukan yang kita mau. Jadi misalnya kita butuh makan, kita mesti makan, ya kita harus makan ya makan. Tapi kita kalau nggak punya nasi kita nggak bisa main. Ya jadi itu yang lagi dibina anak-anak ini sekarang. Jadi kamu harus belajar mencari, memahami kebutuhanmu itu apa. Jadi yang kamu butuh itu yang harus kamu penuhi, bukan yang kamu mau. Nah kayak sekarang dibilang Sintayong bikin kalau terlambat latihan 250.000, sebenarnya kita sudah bikin. Jadi tim ini sudah bikin. Jadi hukuman-hukuman itu kita sudah bikin sebelum Sintayong bikin, sebelum kita sudah bikin. Jadi kayak kamu terlambat ini udah 250.000. Jadi kamu bilang kata-kata kotor 500.000. Jadi, Mahal. Jadi ada kayak misalkan sebut nama Tuhan dan sembarangan 500.000. Terus kata-kata kotor, anjing apa segala macam, itu semua 500.000. Mantap. Jadi,